Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasirah Mutahara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa sub-sub materi terkait dengan analisis laporan keuangan. Berikut adalah penjelasannya. Simak baik-baik ya. Sub materi yang pertama adalah analisis rasio. Analisis rasio keuangan adalah alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, arus kas dalam periode tertentu. Selanjutnya, jenis analisis rasio keuangan terbagi atas dua, yaitu perbandingan internal atau time series analysis dan perbandingan eksternal atau cross-sectional approach yang mencakup rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio probabilitas. Kemudian pengelompokan rasio keuangan. Pada dasarnya, angka-angka rasio dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama, angka rasio yang didasarkan pada sumber data keuangan, dan yang kedua adalah angka rasio yang disusun berdasarkan tujuan. Berdasarkan sumber datanya, dari mana rasio itu kita buat, maka rasio itu dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama rasio neraca, dua rasio laporan laba rugi, dan yang ketiga adalah rasio-rasio antar laporan. Lanjut pada submateri yang kedua adalah analisis perubahan pendapatan. Pentingnya analisis perubahan penghasilan dan biaya. Analisis pos-pos laporan laba rugi yang terperinci yang digunakan untuk melihat keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang melalui keuntungan yang tergantung pada realisasi keuntungan. Dengan membandingkan dua laporan perhitungan laba rugi suatu perusahaan dari suatu periode yang berbeda, akan dapat diketahui perubahan pendapatannya. Kemudian rasio harga pokok penjualan dengan penjualan bersih dan rasio laba bruto dengan penjualan bersih. Jadi, selisih antara penjualan bersih atau unit penjualan kali harga jual dengan harga pokok penjualan atau unit penjualan dikali unit cost menunjukkan laba bruto. Laba bruto digunakan untuk menutup biaya usaha dan biaya lain-lain. Nah, sisanya itu merupakan laba bersih atau laba rugi. Lanjut pada poin C, yaitu operating ratio dan faktor yang mempengaruhi laba. Operating ratio merupakan rasio antara biaya usaha keseluruhan atau dalam hal ini harga pokok penjualan ditambah dengan biaya usaha dengan penjualan neto. Adapun faktor yang mempengaruhi laba yang pertama, naik turunnya jumlah unit yang dijual dan harga jual per unit. Yang kedua, naik turunnya HPP. Yang ketiga, naik turunnya biaya usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dijual. Dan yang keempat, naik turunnya pos penghasilan yang dipengaruhi variasi jumlah unit. Dan yang kelima adalah naik turunnya pajak perseroan yang dipengaruhi oleh laba. Kemudian submateri yang ketiga adalah analisis perubahan laba kotor. Merupakan analisa atau evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor pada suatu perusahaan dalam periode ke periode. Adapun cara menghitungnya adalah pendapatan dikurang harga pokok penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Dalam praktiknya, perubahan yang terjadi laba kotor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor penjualan dan faktor harga pokok penjualan. Sementara itu, penjualan juga dipengaruhi oleh faktor harga jual dan faktor jumlah barang yang dijual. Selanjutnya, manfaat dari analisis laba kotor. Ada 5 poin. Yang pertama, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. 2. Untuk mengetahui penyebab naiknya harga. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Yang keempat, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Dan yang kelima adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Lanjut pada submateri yang keempat, yaitu analisis titik impas. Titik impas adalah suatu kondisi bisnis yang dimana pelaku bisnis tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian.
Secara akuntansi, dapat dikatakan analisis titik impas adalah margin kontribusi sama dengan biaya tetap. Klasifikasi biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghitung titik impas dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya tetap, dan yang ketiga adalah semi variabel. Adapun penentuan penjualan minimal harus dilakukan dengan melakukan perhitungan margin pengaman dalam melakukan perencanaan laba, karena hal tersebut berguna dalam mengevaluasi ketepatan penjualan. Batas keselamatan yaitu jarak dari penjualan nyata dengan tingkat break even. Kemudian submateri yang kelima adalah analisis kredit. Analisis kredit adalah semacam studi kelayakan atau feasibility study atas perusahaan pemohon kredit. Menurut Raharja, bank harus selalu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keamanan kredit. Yang kedua, terarahnya tujuan penggunaan kredit. Dan yang ketiga adalah menguntungkan atau profitable. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek penilaian analisis kredit. Ada 6, yaitu aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek sosial ekonomi. Analisis kredit 5P dan 3R. Analisis kredit 5P meliputi personality, purpose, prospect, payment, dan party. Kemudian analisis kredit 3R meliputi return, 2 repayment, dan yang ketiga adalah risk bearing activity. Kemudian kita sudah sampai pada submateri yang terakhir, yaitu analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang telah dicapai oleh manajemen dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan setiap periodenya. B. Tahap-tahap menganalisis kinerja keuangan dilakukan dengan 5 tahap. Yang pertama, melakukan review terhadap data laporan keuangan. 2. Melakukan perhitungan. 3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Yang keempat, melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Dan yang kelima adalah mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Lanjut, untuk menghitung varian, ada 2. Yang pertama, varian pendapatan, varians volume dan varians harga untuk unit bisnis keseluruhan dan untuk setiap pusat tanggung jawab pemasaran dalam unit tersebut. Varian tersebut dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan area dan distrik penjualan. Kemudian varians beban, terdiri dari beberapa produk dan beban lainnya. Beban produksi dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan pabrik dan departemen dalam suatu pabrik. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat tentang analisis laporan keuangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.